Ayah, aku akan antar kedua-dua. Yuyu, kamu bisa? Tidak masalah ayah. Jujur dan Song. Mereka kan tamu, aku harus melayani mereka dengan baik. Yuyu, Maaf ayah, aku tidak sengaja menjatuhkan soda yang ayah beli. tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak terluka, soda bisa ayah beli lagi. Kamu ganti sodaku. Satu botol soda saja tidak bisa pegang, apalagi yang bisa kamu lakukan. Warung masih buka. Aku bisa beli lagi. Duo-duo, jangan nakal, minum air putih saja. Ini semua salahmu, kalau tidak ada kamu, aku sudah bisa minum soda. Sudah, dua-dua jangan menangis. Ibu akan sedih. Lin Pingsheng, apa kamu sengaja membuat masalah? Kamu tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Masih menyuruhnya bawa soda, aku jengkel melihatnya. Cepat bawa dia pergi dariku. Kamu masih diam saja? Beli lagi dong. Jangan minum soda lagi. Kalau gitu, besok mama ajak kamu ke mall. Camilan impor boleh kamu pilih, oke? Oke. Mama, belum pernah ajak aku beli camilan. Kalau gitu, Mama izinkan Gao Mama ajak kamu. Kamu lihat saja Gao Mama cuma sayang aku. Dua-dua anak baik. Ayo pergi. Kalau kamu tidak senang, pulang saja. Papa selalu menunggu di rumah. Lari pelan-pelan. Aku mau coklat dan permen itu. Dua-dua mau makan apa, mama belikan. Oke. Susu formula ini juga harus dibeli, dua-dua sedang tumbuh. Perlu tambah nutrisi. Kalau aku gemuk gimana? Gemuk juga tetap anak mama yang paling cantik. Mau makan? Ya minta sama mama kamu. Mama cari uang tidak mudah, aku tidak mau merepotkannya. Kamu ngapain? Papa bilang, asal aku buat Gao Mama benci kamu, dia akan selamanya milikku. Mailing. Aku bukan maling, kamu yang jebak aku. Ada apa ini? Gao Mama, dia tadi taruh camilan ini di kantongnya, untung aku lihat. Tante, benar bukan aku yang ambil. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mempermalukan mama aku? Tante, benar bukan aku yang ambil, dia yang taruh di kantongku. Kenapa dia tidak tuduh orang lain, cuma kamu? Kemarin dua-dua yang ajak kamu. Kamu tidak berterima kasih, malah jebak dia di depan umum. Kamu jahat sekali. Sedala Yani, masih kesel. Mungkin juga hanya salah langkah. Kecil berani curi jarum, besar berani curi emas. Pergi. Kembalikan permennya ke kasir, lalu minta maaf ke dua-dua. Tante, benar bukan aku yang ambil, kenapa kamu tidak percaya? Kamu dari tadi lihat permen ini, sudah mau curi ya? Aku tidak mau ulangi lagi. Cepat minta maaf ke dua-dua. Permen itu dia taruh di kantongku. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Mama tidak akan mau anak maling seperti kamu. Sudah Yani, anak kecil belum pernah lihat barang bagus. Wajar saja, masih kecil sudah mencuri. Pasti ibunya tidak mengajarinya dengan baik. Kalau sudah besar nanti bagaimana? Hari sudah hampir gelap, masih tidak mau mengaku ya? Kapan tahu salah, kapan baru boleh pulang? Tante, aku bukan pencuri. Tante, jangan tinggalkan Yuyu. Tunggu ya dong. Mama, Yuyu sakit. Jangan tinggalkan Yuyu, Mama. Tunggu ya dong, Mama. Terima kasih sudah membelikanku camilan, dengan Mama seperti ini. Aku adalah bayi paling beruntung. Dua-dua anak baik. Mama, jangan pergi, tunggu Yuyu dong. Nanti kita datang lagi. Ayo dulu, Mama. Jangan tinggalkan Yuyu dong. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Di sini gelap sekali. Bagaimana bisa orang tua meninggalkan anak yang begitu pintar? Di sini, sungguh tidak bisa dimaafkan. Yuyu, Papa. Yuyu.
Kamu ini orang tua bagaimana sih? Kok bisa meninggalkan anak di luar? Untung aku melihat, kalau sampai hilang bagaimana? Paman, jangan salahkan papa, ini salahku, membuat papa khawatir. Papa yang harus minta maaf. Papa tidak bisa melindungimu. Papa jangan menangis. Yuyu sangat berani loh. Ayo. Aku akan membawamu pulang. Papa. Kata papa, mama masih mau foto keluarga bersama kita enggak? Baik, nanti papa akan tanya mama. Terima kasih papa. Ayo. Anakku yang malang. Semoga kali ini dia tidak mengecewakanmu. Mama berubah menjadi harimau besar. Harimau besar itu akan menangkapmu loh. Nanti aku pulang. Perlukah kamu mengejarku untuk mengingatkan? Kamu pulang atau tidak penting. Aku mau Liu bertanya. Lusa sekolah akan foto keluarga. Kamu mau ikut? Mama Gao. Anakku yang bodoh, dia bahkan tidak ingin orang lain tahu. Kamu kan ibunya, mana mungkin dia mau foto keluarga bareng kamu? Foto keluarga ini sangat penting buat dia. Anggap aja sebagai kenang-kenangan buat dia. Baiklah. Hurry. Mama akhirnya setuju. Buat foto keluarga bareng kita. Oke. Wah, seneng banget ya kamu. Aku mau pakai baju putih baru, terus pakai rok. Aku mau semua teman sekelas lihat. Aku juga punya foto keluarga sama mama. Aku juga mau tempel fotonya di buku tugas. Oke, sekarang istirahat dulu ya. Besok kita foto keluarga. Oke, kalian besok sore harus ke lapangan. Mamaku mau nemenin foto keluarga, aku bukan. Anak liar tanpa mama. Mama gue to you. Paling cantik sedunia, lebih cantik dari bidadari. Serius? Kamu nggak bohong kan? Nggak mengada-ada? Yani, tanganmu memang sangat terampil. Duo-duo sangat beruntung punya mama sepertimu. Duo-duo. Ayo. Mama, besok sekolahku ada foto keluarga. Bisa temani aku? Lin Yu juga foto besok. Aku sudah janji sama dia. Kalau mama nggak bisa temani juga nggak apa-apa. Cuma nanti teman sekelas bilang, aku anak nggak punya mama. Yani, duo-duo dari kecil. Pengen banget punya foto keluarga. Putri kecilku, mana mungkin gak punya mama? Mama temanin kamu foto. Oak. Lin Yu, mama temanin duo-duo dulu. Sebentar lagi temanin kamu, ngertikan sama mama. Ini ya. Gambar ini keluargaku bertiga. Namanya papaku dan mamaku. Para siswa dan orang tua, silakan ke lapangan untuk foto keluarga. Lu Shali. Kata guru boleh bawa hadiah kecil. Aku mau kasih gambar ini ke mama. Tunggu. Ada lagi. Wang Ming dan orang tua, silakan foto keluarga. Zhang Xiao 11 dan orang tua, silakan foto keluarga. Papa, menurut papa mama suka hadiah ini enggak? Tentu saja. Ini kan persiapanmu dengan hati-hati, sayang. Silakan Lin Yu dan orang tua Lin Yu. Ke lapangan untuk foto. Kenapa ibu belum datang? Gao Yani, kalau kamu tidak mau foto keluarga, jangan janji. Kenapa harus menyakiti hati anak? Foto keluarga pertama dengan ayah dan ibu. Hari ini adalah hari paling bahagia bagiku. Lin Yu, aku tidak akan menunggu ibumu. Aku akan melihat ibu Song Duo-duo ya. Ibu Song Duo-duo sangat cantik. Dia tersenyum lembut dan membawa banyak permen impor. Lin Yu, ayo cepat, guru memanggil keluargamu. Cepat ke lapangan, hanya tinggal kalian. Ayo lihat ibu Duo-duo.
Tidak apa-apa. Ayah akan menemanimu foto. Asal ada ayah, itu sudah foto keluarga. Silakan keluarga Duo-Duo keluar untuk foto. Silakan keluarga Lin Yu bersiap-siap. Ayo pergi. Ayah, apakah ibu tidak akan datang? Mungkin ibu ada urusan mendadak. Kita pergi dulu. Duo-duo. Senang tidak Duo-Duo? Kita akan foto. Ibu, bukankah ibu janji akan menemani Yu foto? Cium ibu dong. Ayah juga. Yuyu. Ayah, aku tidak mau dia jadi ibuku. Bawa aku pergi dari sini. Baik. Ini hadiah ulang tahun untuk Duo-duo. Siapa yang mengajarkan kebiasaan buruk ini? Kenapa kamu tidak bisa membuka bungkus permen? Memberimu makan hanya sia-sia. Ibu, jangan pergi. Tunggu Yuyu. Ibu, jangan tinggalkan Yuyu. Aduh, lupa menemani Yuyu foto keluarga. Jangan-jangan dia masih menungguku di sekolah? Yuyu. Ayo pergi. Yuyu, ayo kita pergi. Yuyu. Yani, cepat lihat Duo-Duo. Pulang sekolah mengeluh sakit perut. Ibu, aku tidak enak badan. Bisakah ibu menemaniku malam ini? Baik, Mama akan menemanimu sepanjang malam. Ayo pergi. Ayo pergi. Minum selagi hangat. Mama Gao, kalau aku sudah sembuh, apa Mama akan pergi? Masa sih? Mama sudah bilang, hari ini akan menemanimu terus. Ayo. Pulang sekolah, yuk pulang. Papa, kepala sekolah sudah tanda tangan surat pindah sekolah. Benar-benar harus pergi ya? Iya, Papa sudah nemu sekolah baru di luar kota. Kita ayah dan anak bisa mulai hidup baru. Oak. Duo-duo kemarin malam makannya kurang. Hari ini harus dibikin kenyang. Kok masih nongkrong di sekolah? Kukira kamu malu, nggak berani ke sekolah. Lihat, ini foto keluarga aku sama Mama, lihat. Kok hari ini nggak marah? Ada apa? Bukannya dia paling peduli sama Mama? Kok nggak ada reaksi sama sekali? Maaf ya, Yani kemarin. Udah nemenin aku sama Duo-Duo foto keluarga. Kalau nemenin Lin Yu lagi, nanti desas-desus nggak enak dong. Foto keluarga anakku. Gak perlu orang lain ikut campur. Habis minum kita pergi ya. Tunggu dulu. Lihat foto keluarga aku sama Papa dan Mama. Cakep nggak? Kembalikan fotoku. Kamu, kok bisa nyobek? Foto kesayangan Duo-Duo. Lin Yu, cepat minta maaf ke Duo-duo. Kamu masih ingat nggak, kamu kan mamaku? Emangnya kenapa aku harus minta maaf sama dia?
Lin Pingsheng, kamu buta ya? Ini anak yang kamu didik? Aku malah merasa lega. Yuyu akhirnya bisa membela diri. Kalian berdua sudah gila. Mama Gao, aku cuma mau berbagi kebahagiaan sama Yuyu. Dia malah nyobek foto paling berharganya. Dua-dua baik ya, besok mama nemenin kamu. Foto ulang. Oke, Lin Yu, cepat minta maaf ke dua-dua. ini udah keberapa kalinya kamu suruh aku minta maaf sama dia? Apa katamu? Setiap dia nakalin aku, kamu nggak pernah lihat. Setiap kali harus aku yang mengalah, emangnya kenapa? Kamu berani melawan? Kamu masih dendam ya? Apa yang ayahmu ajarkan padamu? Kamu di sini merenung baik-baik. Kapan kamu sadar salah? Kapan kamu boleh pulang? Ayahku dan aku, bukankah hanya anak pekerja kalian? Aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Rumah ini biar untuk kalian bertiga saja. Ulangi lagi, gadis kecil. Biasanya kan paling takut aku marah. Hari ini kenapa? Aku akan patuh padamu. Aku hanya menganggapmu sebagai tante. Aku tidak akan memanggilmu ibu lagi. Ini kan kamu dan ayahmu. Merencanakan akal baru ya? Lagi-lagi cari perhatianku. Ayahku hanya mengajariku cara melindungi diri. Hanya kamu, Tante Gao, yang menganggapku jahat. Mulutmu masih keras juga. Hari ini akan kuperlihatkan. Apa itu menghormati orang tua? Lin Pingsheng, ini anak yang kau ajarkan? Anak yang kuajar tak perlu kau campuri. Kamu berani. Ayah, kita pergi. Lin Yu, Lin Pingsheng, kembali sini. Yani, kamu baik-baik saja? Mama Gao, Lin Yuberan membantah. Dan mendorongmu. Akulah anak manismu, kan? Lin Yu pergi dengan ayahnya begitu saja. Bukankah seharusnya? Dia menangis memintaku percaya padanya? Mama Gao, Lin Yu merobek foto keluarga kita. Nanti kita bisa ke studio foto lagi, ya? Aku ingin mengabadikan momen terindah kita. Baiklah. Wah, banyak properti. Buzaha, kameranya ada masalah. Aku akan menyetelnya. Oke. Sebentar. Kepala pabrik Zhao. Kepala Gao, kebetulan. Kalian juga bawa anak foto? Iya, iya. Ini suami dan anakmu? Kamu tak pernah bilang sudah berkeluarga. Kepala Zhao, kuperkenalkan. Ini suamiku, Song Yuan Shu. Dan ini rekan wanita kita, kepala pabrik kami. Sudah lama mendengar nama kepala Sao. Yani sering cerita tentang ibu. Akhirnya bertemu juga. Kebetulan. Bunga ini berikan padaku. Ini aku yang pilih duluan. Kamu pilih duluan lagi, kenapa? Kenapa harus? Jelas aku yang datang duluan. Foto juga aku yang duluan. Tidak ada kenapa. Barang yang aku suka harus jadi milikku. Kamu tidak masuk akal. Aku akan bilang ke mamaku. Ayah bilang, barang yang disuka harus diraih dengan segala cara. Mailing. Ada mailing. Lepasin aku, kamu lepasin aku. Huan, kenapa? Mama. Aku tidak mencuri. Kamu mencuri, kamu jelas-jelas mencuri. Aku tidak, dia. Diam-diam menyelipkan ke tanganku, kamu cuma tidak mau aku foto duluan. Lalu mencuri film untuk menuduhku. Mama, aku benar-benar tidak mencuri. Adegan ini kok terasa familiar. Jangan-jangan. Tante, bukan aku yang ambil, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu dari tadi melirik permen ini, sudah lama ingin mencuri ya? Duo-duo, kamu bilang ke mama, sebenarnya apa yang terjadi? Aku cuma ingin menangkap maling, bahkan mama tidak percaya padaku. Mama mana mungkin tidak percaya padamu. Kepala pabrik Zhao, anak duo-duo. Dari kecil sudah punya rasa keadilan yang kuat, mungkin ini salah paham. Maksudmu, anakku benar-benar mencuri? Tidak. Bukan itu maksudku, jangan sampai salah paham. Anak-anak sedang main-main, tidak ada yang serius. Kalau sampai tersebar, tidak baik untuk anak-anak, lebih baik
Sudahlah. Apa? Aku harus berterima kasih kamu sudah membebaskan anakku. Waktu aku mengatur kamera tadi, sepertinya tidak sengaja merekam sesuatu. Segera cuci fotonya, berikan penjelasan. Kalau bukan karena foto-foto ini, hari ini anak perempuanku sudah dituduh sebagai pencuri. Ayo pergi. Sudah sangat menyinggung kepala pabrik Zhao. Akhir tahun ini aku dari kepala bengkel akan naik jadi wakil kepala pabrik. Jangan-jangan gagal. Kepala pabrik Zhao. Aku mewakili dua-dua minta maaf pada putri Anda. Aku juga sudah lama bekerja di pabrik ini. Jangan sampai karena anak-anak berkelahi, lalu mengaruhi penilaian Anda padaku. Putrimu gagal mencuri, lalu menuduh orang lain. Usia segini sudah punya akal licik seperti ini. Orang tuanya malah melindungi dan membiarkan. Aku memang harus mengevaluasi ulang. Kamu bisa tidak memenuhi syarat sebagai wakil direktur pabrik? Pak Direktur, aku benar-benar tahu salah. Aku akan pulang. Dan memberi pelajaran pada putriku. Begini, aku akan meminta pekerja wanita di pabrik memperbaiki lini produksi. Bekerja lembur untuk menebus kesalahan. Kesalahanmu dibayar oleh orang lain. Aku sendiri yang akan mengerjakannya, pekerjaan 4 bulan. Bisa selesai dalam 1 bulan. Kepala Gao, kemampuanmu aku percaya. Tapi wanita yang ingin sukses harus punya pasangan yang sejalan. Bukan yang malah menghambat. Direktur Zhao, Direktur Zhao, Direktur Zhao. Wanita seharusnya tidak berebut posisi tinggi. Anak bertengkar sebentar langsung diungkit masa lalu, dijadikan senjata. Menurutku, Direktur Zhao sengaja tidak ingin kamu tenang. Ping Sheng tidak pernah merendahkan wanita. Juga tidak pernah mengeluh, selalu introspeksi dulu sebelum memperbaiki kesalahan. Hari ini, kalau Yuyu dan dia ada di sini, mereka pasti akan memberikan bunga itu pada Huan-Huan. Yuyu selalu penurut, tidak pernah merebut atau membuat keributan. Kalau begitu, hari itu, Tengkap Pengkirania. Aku bukan pencuri, kamu yang menjebakku. hari itu, Yuyu benar-benar difitnah. Tante, aku cuma ingin bercanda, siapa tahu dia begitu pelit. Bisa tidak kamu tidak menyalahkanku? Duo-duo, jelaskan padaku. Hari itu di department store. Apa benar kamu yang fitnah Yuyu? Hari itu benar-benar dia yang mencuri aku. Aku cuma takut kamu malu, makanya aku yang memberitahunya. Yani, kenapa kamu menakut-nakutinya? Dua-dua aku yang besarkan dari kecil. Dia begitu polos dan baik hati, kamu tidak tahu? Pasti anak yang tidak punya ibu itu. Mencuri di depan dua-dua, mengajarinya hal buruk. Mama, aku cuma ingin melihat properti itu saja. Apa kamu juga tidak percaya padaku? Yani, dua-dua sejak kecil tidak punya mama. Tidak bisa mengekspresikan perasaan, kamu sabar mengajarinya saja. Jangan langsung menyalahartikan. Mama Gao, bukankah kamu paling sayang dua-dua? Lagi pula Direktur Zhao sudah memaafkan kita. Yuyu pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ya, kalau saja dua-dua tahu lebih awal. Dia anak siapa? Dua-dua pasti juga tidak akan rebut. Mainan kecil itu darinya. Barang kecil. Kamu tahu tidak betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh barang-barang kecil ini? Awalnya posisi wakil direktur pabrik. Direktur Zhao sangat punya sangka. Sekarang semuanya berantakan. Mama Gao, tolong jangan marah lagi padaku. Yani, dua-dua sudah sedih seperti ini. Kamu coba hibur dia dong. Aku sudah tidak ada tenaga untuk menghiburnya. Aku terlalu lelah hari ini. Kalian berdua pulang saja. Tapi hari ini kamu janji mau ke studio foto untuk foto keluarga. Kita sudah datang. Nanti saja kalau ada kesempatan. Aku terlalu lelah hari ini. Mama Gao, teman-teman yang lain punya foto keluarga. Hanya aku yang tidak, aku sudah memikirkan pose-posenya. Sudah cukup, duo-duo. Bisa tidak kamu lebih mengerti? Pulang dulu dengan ayahmu. Mama Gao, kamu berubah, kamu tidak pernah seperti ini. Marah pada duo-duo. Kalau begitu berubah saja. Jangan panggil aku mama lagi. Aku sepertinya tidak pernah menemani mereka berdua, ayah dan anak ini. Sama sekali tidak pernah. Halo, tolong carikan Lin Ping Sheng. Apa? Dia sudah mengundurkan diri 5 hari yang lalu. Bagaimana bisa? Apa dia bilang sesuatu? Apa dia meninggalkan sesuatu? Dia membawa semua barangnya, hanya menyisakan sebuah gambar. Katanya gambar anaknya.
Sepertinya ibuku tidak menyukaiku, tapi tidak apa-apa. Aku paling suka Mama, semoga suatu hari nanti Mama bisa membacakan cerita sebelum tidur, menemaniku tidur. Yuyu selalu ikut ayahnya. Aku kira ibunya sudah lama. Minum susu untuk meredakan sakit kepala. Kamu tidak bosan? Setiap hari mama. Bisa tidak kamu cari ayahmu saja? Ayah harus perbaiki mesin di pabrik, Mama bisa tidak bawa aku. Aku juga kerja, kalau orang pabrik tahu aku punya anak perempuan. Harus bagaimana? Pergi. Jangan ganggu aku bekerja. Pingsheng tidak bilang kenapa mengundurkan diri? Aku tidak tahu. Kalau begitu besok mama ajak kamu ke department store. Makanan impor boleh kamu pilih, oke? Baik. Mama tidak pernah membelikan aku jajan. Hello. Kalau aku bawa ini untuk menjemput Yuyu pulang sekolah. Dia pasti senang sekali. Tolong bungkuskan ini dan itu. Baik. Mama, Ayo. Pergi. Ayo pergi. Bu Buruli. Ini kan Mama Duo-Duo, kalian bertiga. Bukannya pergi foto keluarga ulang? Aku sebenarnya Mama Lin Yu. Tapi di lapangan kan kamu yang foto keluarga dengan Song Duo-Duo. Bukannya juga kamu? Iya, sepertinya kamu juga yang bilang Lin Yu tidak punya mama. Jadi tidak bisa foto keluarga. Mana ada orang yang cuek dengan anak sendiri, malah sibuk jadi mama orang lain. Dulu aku. Aku bilang juga, kenapa murid Lin Yu yang pintar sekali? Harus pindah sekolah, ternyata karena kamu. Pindah sekolah? Ayahnya datang ke sekolah urus administrasi, katanya begitu. Kamu sampai tidak tahu ini? Bu Buruli, jangan-jangan salah? Aku mama yang paling disayang Yuyu. Dia tiap hari bawakan aku susu hangat dan air cuci kaki. Setiap ada kesempatan. Dia pasti nempel terus padaku. Masa iya dia pergi begitu saja? Kemarin aku tidak foto keluarga dengannya. Dia marah seperti anak kecil, jadi aku harus memujuknya. Mama Lin Yu, nilai Lin Yu sangat bagus. Seharusnya sudah lama pindah ke sekolah dasar Jincheng pertama. Kenapa kamu selalu ingin mengurungnya di desa biasa ini? Tapi ayah dan anak itu tidak pernah keluar dari kota kecil ini. Masa bisa pergi ke Jincheng? Pasti sengaja supaya aku perhatian, pasti begitu. Yuyu. Mama. Meinem susu. Yuyu. Jangan tinggalkan aku. Yuyu. Yuyu jangan sembunyi. Mama sudah menemukanmu.
pastilah Yuyu yang kembali. Yuyu paling dekat denganku. Yuyu tidak akan meninggalkanku. Ini rumah Pak Gao kan? Putrimu sekarang di rumah sakit. Suamimu bilang keadaannya sangat darurat. Segera ikut aku. Yuyu. Mama Gao. Kenapa? Kenapa kalian? Yani. Baru saja dua-dua sakit perut sampai hampir pingsan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Hanya bisa menyuruh orang untuk mencarimu. Syukurlah kamu datang. Tadi benar-benar berbahaya. Song Yuanshu. Jangan cari aku lagi. Mama Gao, kamu juga mau meninggalkan aku dan ayah? Yuyu adalah anakku. Jangan panggil aku mama lagi. Yani. Apa kami melakukan kesalahan? Jangan ganggu aku lagi, aku juga punya anak sendiri. Tapi, aku adalah putrimu. Jangan cari dua orang yang menyebalkan itu lagi. Keluarga kami bertiga sangat bahagia. Yani. Ayo kita tinggal bersama. Song Yuanshu, dengarkan baik-baik. Lin Yu dan Lin Pingsheng adalah anak dan suamiku. Yani. Alasan aku baik padamu dan Duo-Duo. Karena Duo-Duo sejak kecil. Kehilangan ibunya, aku kasihan padanya. Aku sudah berbuat cukup untuk kalian. Tidak hanya merekomendasikanmu untuk masuk pabrik. Bahkan rumah pun menggunakan kuota Pingsheng. Apalagi yang kalian mau? Mama Gao, kamu masih marah karena kejadian di studio foto itu? Dia yang mulai. Kamu yang berebut dan memfitnah, sekarang masih pura-pura kasihan. Perutku sangat sakit. Aku ingin minum air hangat, Mama. Kalau mau berobat, cari dokter untuk minta obat. Mama Gao, jangan pergi. Karena kalian, sekarang aku harus masuk pabrik. Lembur terus menyelesaikan proyek. Mama Gao. Papa, dia benar-benar nggak peduli sama kita berdua ya? Orang yang tega ninggalin anak kandungnya demi cinta. Bisa pintar apalagi sih? Ayah dan anak itu udah pergi. Wajar kalau dia sedih, tapi... buat kita berdua, ini justru kesempatan yang lebih baik. Iya juga, Mama Gao sayang banget sama aku. Asal aku minta maaf dengan tulus, pasti dia bakal memaafkanku. Mama, lihat aku mirip pilot nggak? Mirip banget. Nanti kalau udah gede, aku juga mau jadi wanita sukses kayak Mama. Bagus. Huan-Huan mau jadi apa aja pasti bisa. Kepala pabrik Sao. Kalian datang buat apa? Aku sengaja bawa dua-dua hari ini. Buat minta maaf. Kepala pabrik Sao, kami datang hari ini khusus buat minta maaf soal studio foto itu. Anak-anak kan belum ngerti. Kita yang udah dewasa, jangan terlalu diambil hati. Aku nggak mungkin marahin anak kecil. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Sekarang masalahnya udah selesai. Bisa nggak berhenti maksa Yani? Sekarang semua energinya habis buat lini produksi. Setiap hari tegang, pulang terus marahin anak. Kepala Gao emang dapet. Suami yang perhatian banget ya. Kepala Gao, ada surat buat kamu. Mama Gao. Siapa yang suruh kalian ke pabrik? Dua-dua terus merasa bersalah udah nyinggung kepala pabrik Sao. Ngel mau minta maaf ke kamu. Mama Gao, aku terlalu egois. Bikin kamu hampir nggak jadi wakil kepala pabrik. Dan nambahin kerjaan kamu. Aku sama Papa udah kasih kepala pabrik Sao susu impor. Biar dia nggak nyusahin kamu lagi. Kamu terlalu capek. Kepala pabrik Sao juga tersentuh sama ketulusan kami. Dan setuju. Kamu minta kepala pabrik Zhao berhenti nyusahin aku. Song Yuanshu, kamu nggak punya otak ya? Kepala Gao. Sekretaris Liu, ada instruksi dari kepala pabrik Zhao? Kepala pabrik Zhao lihat kamu begitu perhatian ke keluarga. Jadi dikasih izin istirahat, nggak usah balik ke pabrik. Sekarang kerjaanku juga hilang. Seneng sekarang? Mama Gao jangan marah dong. Ja. Kami juga berniat baik tapi malah berbuat salah. Camel.
Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat kalian selamanya. Yani, Cepat pergi. Yuyu, kamu mau naik bumper car? Atau komedi putar? Atau perosotan anak-anak? Aku lihat komedi putar kayaknya seru. Perosotan juga pengen aku coba. Kalau gitu hari ini kita main semuanya. Apa yang kamu mau, kita coba satu persatu. Tapi itu butuh banyak tiket. Jangan-jangan terlalu mahal. Yuyu kan biasanya anak yang baik. Tenang, tante sudah menabung untuk ini. Hari ini kita bersenang-senang. Mau main apa saja, kita main. Asyik. Cari ayahmu dulu. Tante beliin minuman soda favoritmu. Sambil minum sambil main. Seru nggak? Yuyu. kamu mau apa? Kenapa kamu seenaknya pindahkan sekolah Yuyu? Apa kamu pernah berpikir aku ibunya? Kamu masih berani menyebut kata ibu sekarang? Dengan status apa kamu mengucapkan kalimat itu sekarang? Lin Pingsheng. Masalah masa lalu bisa aku maafkan. Soal kamu memindahkan sekolah Yuyu, aku juga nggak akan mempermasalahkan. Ayo pulang. Pulang. Siapa yang tahu aku suamimu? Siapa yang tahu Yuyu adalah anakmu? Kita masih punya rumah. Kamu bilang kamu ibuku. Kamu nggak tahu makanan kesukaanku. Kamu nggak tahu aku alergi apa. Kamu cuma ingat. Ulang tahunmu sama dengan Song Duo-Duo. Gao Yani, kamu gak berhak memintanya memaafkanmu. Pergilah. Ini trik baru kalian? Mau buat aku menyesal? Aku sudah datang sendiri mencari kalian. Kalian mau apa lagi? Sudahlah Yuyu, pulang sama aku. Aku nggak mau ikut kamu. Kamu sama aku. Gao Yani, kita sudah lama bercerai. Apa katamu? Kita sudah lama bercerai. Bukannya kamu dari dulu ingin kami berdua, ayah dan anak, menghilang dari duniamu? Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memenuhi kebahagiaan kalian bertiga sebagai keluarga. Aku tidak setuju. Song Yuanshu adalah cinta pertamaku. Dia seorang pria dewasa, membesarkan seorang anak perempuan sendirian kasihan. Aku hanya berniat baik. Bisakah kamu tidak terlalu mempermasalahkan ini? Kamu mengatakan ini sekarang. Masih ada gunanya? Yuyu, ayo kita pergi. Pingsheng. Pingsheng, tunggu. Yuyu masih kecil. Wajar jika dia emosional. Tapi kamu juga ikut-ikutan bersikap kekanak-kanakan, orang dewasa menderita saja tidak apa. Masih mau membawa anakmu ikut menderita bersamamu? Apakah dia pernah memiliki ibu? Kamu berkali-kali menjadi ibu untuk orang lain. Pernahkah memikirkan Yuyu? Dengan satu kalimatmu. Ingin menghapus semua kesedihan yang dia alami selama ini? Aku tidak punya ibu sepertimu. Lin Yu, berapa banyak yang sudah kuberikan untuk keluarga ini? Yang kudapat malah kamu membangkang padaku? Yuyu jangan takut, ibu di sini. Yuyu tidak takut, ibu akan melindungimu. Ibu membelikanmu minuman soda kesukaanmu. Terima kasih, Ibu. Lin Yu, akulah ibumu. Tapi kamu tidak pernah mengizinkanku memanggilmu Ibu. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Sudah berapa kali ku bilang? Jangan asal memanggil. Pingsheng, ayo kita pergi. Pingsheng. Siapa sebenarnya wanita ini? Bukan urusanmu. Yuyu, ayo kita pergi. Berhenti. Dengan hak apa kamu bersama mereka? Lalu kamu siapa? Aku adalah istri sah Lin Pingsheng. Ibu kandung Lin Yu. Jadi kamu adalah ibu kandung yang terus-menerus menolak anaknya sendiri. Bahkan tidak mau mendengar anakmu memanggilmu ibu. Sekarang datang merebut gelar ibu, pantaskah kamu? Pantaskah aku? Kamu seorang pelakor yang merusak rumah tangga orang. Pantaskah kamu? Pingsheng,
Kamu bawa Yaya tangga di luar dulu ya. Aku kasih tahu, dia sudah punya keluarga dan anak. Siapa yang melarangnya memanggil ibu? Siapa yang terus-menerus menolaknya? Sekarang kamu masih punya hak apa? Aku kan sudah menyesal. Menyesal? Kamu lebih rela anak orang lain memanggilmu ibu daripada memeluk Yuyu sekali lagi. Kamu tidak mau mendengar satu kata pun kebenaran, hanya percaya hasutan orang. Kamu pantas jadi ibu Yuyu? Bibi, aku tidak mengambilnya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu terus memperhatikan permen ini. Sudah lama ingin mencuri ya? Aku tidak ingin mengulangi hal yang sama. Cepat minta maaf kedua duo. Sekarang kamu bilang kamu seorang ibu. Aku tanya, ada ibu kandung mana yang membiarkan anak kandungnya sendiri di luar sendirian tengah malam? Kamu tahu tidak? Waktu itu Yuyu hampir hilang. Ibu, jangan tinggalkan Yuyu. Siapa yang bisa menolongku? Ibu, Yuyu tidak pernah menyalahkanmu. Dia hanya ingin punya foto keluarga bersamamu. Bahkan jika kamu hanya berdiri di sampingnya, dia sudah bahagia. Kamu lakukan? Jangan bicara. Seumur hidupmu tidak bisa menebusnya. Kalau kamu masih punya hati, jangan pernah muncul lagi di depan Yuyu. Yuyu. Yuyu, aku salah. Kepala Gao, ada surat untukmu. Aku sudah tanda tangan, bisa pergi kapan saja. Aku berhak mengakhiri pertunangan ini. Dan berhak menghilang sepenuhnya dari dunia kalian berdua. ibu. Lihat, ini gambar keluarga yang aku buat, kita bertiga. Itu ibu. Ibu minta maaf padamu. Hari ini hari ibu. Aku jahit sendiri untuk ibu. Ibu sudah bekerja keras. Ayah, aku sembunyikan saat dia ingat aku. Dia akan menemukannya. Tahun baru ibunya. Ibu masih tidak mau aku memanggilnya ibu. Ayah lihat, ini gambar kita bertiga yang aku buat. Aku potong jadi bentuk bunga jendela, nanti pas dia balik tempel di pintu. Kalau gitu aku sembunyi-sembunyi tulis di sini, Mama selamat tahun baru.
Mama, hari ini ulang tahunmu. Mama, selamat ulang tahun. Hari ini kamu bilang lagi nggak pulang makan. Kalau gitu aku nulis surat, nanti pas kamu balik baru dibaca. Yuyu. Mama yang salah. Maafin Mama ya. Aku jahitin sendiri buat Mama. Mama sudah capek. Aku nggak pantas jadi mamamu. Pak Geo, gawat. Direktur mau kamu pulang dulu. Direktur suruh aku balik kerja. Proyek produksi yang kita kirim ke provinsi, izinnya nggak disetujui. Malah diambil alih sama pabrik kawat sebelah. Apa? Bukannya rencana perluasan udah diajukan dari dulu? Iya, tapi rencana produksi kita, izin peralatan, sampai format dan kata-kata di proposalnya, persis sama. Pasti mereka lihat draft kita. Siapa yang pegang dokumen itu? Itu semua aku yang salin manual, versi rahasia. Selain kamu, cuma Pak Song di sampingmu. Yang bantu nyalin sekali. Yani, kamu udah nulis semalaman, istirahat dulu. Aku bantu kamu nulis dokumen ini. Izin ini penting buat transformasi pabrik. Aku harus berjuang buat ini. Kamu berjuang tapi aku sedih. Sini istirahat dulu. Aku putar lagu lama buat kamu di ruang tamu. Jangan-jangan emang dia? Pak Gao, biasanya kamu kan orang yang cerdas dan tangguh. Kok bisa dibodohi sama si Song gitu? Direktur udah periksa, si Song itu suka kasar. Sampai bikin istrinya bunuh diri. Dan punya utang judi banyak, dia ngungsi ke sini. Buat ngindarin debt collector, kamu jadi korban. Ini urusanku, kamu lapor polisi aja. Yani, kamu kan lagi nggak kerja? Aku sama dua-dua tuh. Khawatir kamu lagi bad mood dan nggak mau makan. Jadi masakin kamu langsung. Mama, tadi aku masak sama Papa. Dan beli acar favoritmu loh. Masuklah. Dulu kan suka banget jamur tumis telur kita. Sekarang ditambahin 2 sendok minyak babi, dijamin enak. Mama Gao, kamu udah berhari-hari nggak peduli kita. Aku sama Papa kangen banget. Kan udah ku bilang, dia cuma bisa dilulus sama gini. Masak saja, lebih efektif daripada apapun. Tapi ayah, data yang kau salin, bagaimana kalau ketahuan olehnya? Aku menyalinnya dengan rapi dan bersih. Bahkan jika dia menemukan sesuatu, lalu menyalahkanku, berarti dia terlalu picik. Kita bukan satu-satunya yang pernah menyentuh bahan itu. Banyak yang menyalin di pabrik, mana mungkin dia curiga padaku. Kamu harus bisa menjaga rahasia ini. Kamu harus ingat, jangan sampai bocor, mati-matian jangan. Ayah sudah susah payah membesarkanmu dengan hutang. Asalkan bisa menenangkan Gao Yani, hidup kita bisa berubah. Begitu hatinya luluh, menganggapmu sebagai anak kandungnya, hidup kita akan lebih baik. Tapi ayah, kali ini sepertinya ibu benar-benar marah. Jangan-jangan dia tidak mengakui kita lagi? Dia terlihat tegas. Tapi sebenarnya hatinya paling lembut. Nanti kamu manja-manja sedikit padanya. Panggil dia ibu. Katakan kalau kamu merindukannya. Dia pasti cepat luluh. Baik, Anak pintar.
Yani, makanannya belum siap, kamu istirahat dulu. Kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku? Kamu tidak sadar. Masih bertanya kenapa? Jangan-jangan dia tahu aku menyalin data? Tidak mungkin. Mana mungkin dia tahu, pasti marah karena aku mengusir Lin Pingsheng mereka. Yani, aku akui, aku tahu. Kamu dan Lin Pingsheng sudah lama menikah. Makanya aku suruh dua-dua pura-pura sakit untuk menahanmu di sini. Tapi aku melakukan ini karena tidak tega melepasmu. Kamu pasti memaafkanku, kan? Kamu sudah tahu dari dulu? Jadi kamu terus menyuruh dua-dua pura-pura sakit untuk menghalangiku? Yani, dulu hubungan kita, siapa yang tidak tahu? Seluruh kota bilang kita jodoh. Kamu dan Lin Pingsheng juga tidak pernah mengumumkan. Bukankah kamu juga terus menungguku? Sekarang, Lin Pingsheng membawa anak bawang itu sudah pergi, kita berdua justru lebih baik. Anak bawang? Dia anakku? Berani-beraninya kau menghinanya? Mama, jangan pukul papa lagi. Bukannya kau bilang paling suka sama papa? Si selingkuh dan anak haram itu sudah pergi. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Harusnya kau senang, bukan? Siapa yang menyuruhmu bicara begitu? Itu semua gara-gara dua orang yang menyebalkan itu, kata teman-teman. Kau dan papa yang seharusnya jadi satu keluarga. Dia masih kecil, mana mungkin tahu omongan kotor seperti itu. Pasti kau yang ngerinya, ya? Yani, jangan marah dulu. Dia dengar dari orang lain. Kau tahu, mana mungkin aku mengajari anak bicara seperti itu. Dulu kau bukan karena uang, maukah kau menikah masuk ke keluargaku? Masih berani bilang, aku hanya bisa tidak bersama karena bersama Lin Pingsheng. Kita akhirnya tidak bisa bersama. Sekarang, lihat, aku sudah jadi direktur. Kau bawa anak pulang dan pura-pura kasihan. Song Yuanshu, kau tidak tahu malu. Aku tahu salahku. Asal kau mau menerima aku dan dua-dua, aku rela jadi apapun untukmu. Mama, aku janji tidak akan bicara sembarangan lagi. Tolong jangan tinggalkan aku dan papa, ya? Jangan panggil aku mama. Kalian berdua, demi tujuan, tidak peduli caranya. Sungguh keterlaluan. Direktur Gao, biasanya kau orang yang cerdas dan tangguh. Kok bisa dibodohi oleh Song itu? Manajer pabrik sudah periksa, Song itu punya kebiasaan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan memaksa istrinya bunuh diri. Dan punya utang judi besar. Dia kesini cuma untuk kabur dari penagih utang. Kau sudah terlalu dirugikan olehnya. Sayang. Dengar dulu, sayang. Song Yuanshu, tahun lalu. Saat kau kabur dengan janda pemilik tambang batu bara itu. Pernahkah kau bayangkan akan berlutut di hadapanku seperti ini? Di hatimu, aku hanya batu loncatan yang kau pakai semaumu. Dan kau buang saat tidak berguna? Yani, aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah dibutakan, aku sungguh menyesal. Tapi waktu itu aku benar-benar sudah kepepet. Mama Gao, jangan bertengkar lagi. Aku akan jadi anak yang baik. Mama Gao, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Song Yuanshu, dengarkan baik-baik. Semua yang kau lakukan akan kuhitung satu persatu sampai kau membayar semuanya. Lunas. Gao Yani, kau ingin mengusirku? Dan membawa kembali Lin Pingsheng beserta anaknya? Mereka tidak akan kembali. Kau bahkan tidak mau mengakui anak kandungmu sendiri. Kau yang perlahan-lahan menjauhkan mereka. Kau yang mengusir mereka. Mereka hanya selingkuh dan anak haram. Mengapa kau membela mereka? Dan memarahiku dan ayah? Kau seharusnya ibuku. Sudah cukup, Song Yuanshu. Cintaku padamu dan ayahmu sudah sampai batasnya. Kau mencuri draft teknologi pabrik. Bersiaplah untuk masuk penjara. Yani. Aku kembali demi kamu. Aku benar-benar ingin hidup bahagia bersamamu. Bagaimana bisa kau begitu mudah meninggalkanku? Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan. Yani, menikahlah denganku. Aku akan menjadi menantu masuk. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Lepaskan. Kalau begitu, matilah kau. Parenti. Jangan tangkap ayahku. Lepaskan aku, ayah, lepaskan aku. Jangan pergi. Diwo. Ayah minta maaf padamu. Ayah, jangan pergi. Mama, ayo kita main jungkat-jungkit. Aku mau duduk di sisi yang paling tinggi.
Yuyu juga bibitnya terlalu tinggi. Aku takut kau jatuh. Bagaimana kalau kita memberi makan burung dara saja? Apa Mama takut? Kalau begitu, aku akan memanggilmu Mama penakut. Main ya main. Aku tidak takut. Mama penakut, kalau jatuh jangan nangis ya. Ayo. Kupikir melepaskannya adalah hal tersulit. Kupikir akan sakit untuk waktu yang lama. Tapi setelah benar-benar berpisah, baru kusadari. Melepaskan orang yang dingin adalah langkah pertama untuk memiliki diri kembali. Asalkan Yuyu bisa tumbuh besar tanpa kekhawatiran. Aku Lin Pingsheng, seumur hidup tidak ada penyesalan. Yuyu, hari ini kamu benar-benar hebat. Bahkan jungkat-jungkit berani main. Tadi sebagai hadiah, aku dan ayah akan membuatkan masakan kesukaanmu, daging merah kecap. Daging merah kecap. Wah, hari ini aku benar-benar beruntung. Sudah, ayo pergi. Hari sudah hampir gelap. Ayo pergi. Pingsheng. Aku mau lihat Yuyu. Pingsheng. Kamu datang lagi untuk apa? Bukankah dulu sudah kuberitahu dengan jelas? Pingsheng, aku benar-benar tahu salahku. Pingsheng, Yuyu. Bisakah kalian memberiku kesempatan lagi? Beberapa hari ini aku terus memikirkannya. Jika dulu aku tidak seperti itu, mungkin kita masih bisa. Gao Yan and I. Dulu kamu minta kebebasan, ku beri 8 tahun. Kamu tidak pernah benar-benar peduli pada perasaan Yuyu. Sekarang kami benar-benar hidup bahagia. Kamu datang lagi untuk apa? Main drama Sadie? Aku benar-benar tahu salahku. Aku pikir, Song Yuanshu adalah orang yang kuinginkan. Tapi dia tidak pernah memberiku ketenangan. Sampai kamu pergi membawa Yuyu. Aku baru sadar. Hal paling berharga dalam hidupku sudah hilang. Yuyu. Bisakah memaafkan ibu sekali lagi? Aku bersumpah akan menebusnya. Kamu bukan ibuku, aku sudah punya ibu. Dan aku sangat menyayanginya. Ketika kamu memperlakukan Yuyu seperti itu dulu, seharusnya kamu tahu akan ada hari seperti ini. Maaf, aku salah. Kembalikan Yuyu padaku. Dia adalah nyawaku. Aku berikan uang, rumah, segalanya. Kembalikan Yuyu padaku. Gao Yani. Jangan ganggu kami lagi. Bukankah Yuyu sudah cukup terluka olehmu? Huang Shooting. Kalian tidak mendaftarkan pernikahan, kan? Kamu hanya guru Yuyu, kan? Lin Pingsheng. Kamu marah padaku, ya? Apa kamu marah padaku? Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Pergilah. Kalau kamu terus menggangguku, aku hanya akan semakin membencimu. Aku sudah menyakiti mereka berkali-kali. Mereka pasti tidak akan mudah memaafkanku. Dan tidak mudah menerima permintaanku maaf. Mungkin mereka ingin melihatku benar-benar menyesal. Pasti begitu. Aku tidak akan rewel lagi. Aku mohon padamu. Aku ingin membuatkan sepatu untuk Yuyu, boleh? Hanya sekali. Ayah, Yuyu. Kasih ibu kesempatan sekali lagi untuk membuatkan sepatu, boleh? Nanti, kalau kalian masih tidak mau peduli padaku, aku tidak akan mengganggu kalian. Boleh? Yuyu. Kamu yang putuskan. Tidak apa ya. Kalau kamu mau memakainya, biarkan dia membuatnya. baiklah, tapi setelah selesai membuat sepatu, kamu harus pergi. Aku sudah punya ayah dan ibu yang benar-benar mencintaiku. Tidak butuh orang yang hanya absen. Baik.
Yuyu anak baik. Yuyu, lihat foto itu. Kita bertiga cantik, kan? Cantik, lain kali kita ke pesta rakyat lagi, ya? Baik. Yuyu, lihat. Ibu sudah selesai membuatkan sepatu untukmu. Ayo. Ini sepatu kain favoritmu. Coba dulu. Kawan kau. Ukurannya kecil sekali, bagaimana Yuyu bisa memakainya? Kamu tidak tahu ukuran sepatu Yuyu? Ini ukuran Yuyu tahun lalu. Tahun lalu. Ukurannya. Maaf ya Yuyu. Ibu lupa. Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Tidak tahu ukuran sepatu juga wajar. Yuyu. Mama sudah menyiapkan barang lain untukmu. Di kotak jahit. Aku yang ambil. Biarkan aku saja. Yuyu. Maaf, jangan marah padaku. Sudah merah, sakit tidak? Tidak sakit, jangan marah padaku. Bedaunya. Mana mungkin Mama marah padamu? Ayo Yaya, ayo bangun. Sepertinya aku memang tidak pantas jadi ibu. Tidak sakit kok. Sebentar lagi sembuh. Papa maaf, aku tidak sengaja. Minuman soda yang Papa beli jatuh pecah. Tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terluka. Minuman soda bisa Papa beli lagi. Kamu ganti minuman sodaku. Satu botol minuman soda saja tidak bisa pegang, apalagi yang bisa kamu lakukan. Kasihan anakku yang baik. Mama akan masak untukmu. Yuyu sangat baik. Sejak dia kecil. Aku hanya bisa memarahi dan mencela, sepertinya tidak pernah benar-benar mengajarinya. Atau memberinya semangat. Sekarang dia punya papa mama, sedangkan aku. Bukan apa-apa. Yaya, ayo makan. Cepat datang. Ayo. Makan lebih banyak protein. Agar cepat besar. Mama, layang-layang warna-warni yang kita buat kemarin. Kapan bisa kering dan terbang? Bukankah sudah Mama bilang, lemnya sangat lengket. Kamu harus menunggu sampai matahari mengeringkannya dengan sempurna, baru bisa terbang. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau, Papa akan ajak kamu ke toko kain baru. Kita pilih layang-layang kain baru, langsung kita terbangkan. Bagaimana? Baik, Kalian berdua jangan hanya bicara, cepat makan. baik. Aku tidak mau minum air putih, aku mau minum soda. Begini, besok mama akan ajak kamu ke toko serba ada. Kamu bisa pilih camilan impor sesukamu, oke? Oak. Saat itu, pasti Yuyu sangat sedih. Aku yang cuci. Syuting, tolong ikatkan apronku. Oak. Yuyu. Tante Gao, kamu harus pergi sekarang. Yuyu. Kasih ibu kesempatan sekali lagi, ya? Aku dan ayah sudah memberimu banyak kesempatan. Hari itu aku menunggumu di sekolah, tapi kamu tidak datang. Sejak hari itu, kamu sudah kehilangan aku dan ayah untuk selamanya. Aku tidak akan memaafkanmu untuk ayah. Aku juga tidak akan memaafkanmu untuk diriku yang dulu, yang menunggumu dan mencintaimu. Yuyu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Selamat tinggal, ibu. Lebih baik kita tidak bertemu lagi.